Kita menggunakan sistem siklus Rankine dulu. Ada yang pernah dengar istilah siklus Rankine? Termo. Itu siklus yang membicarakan apa? Bukan. Siklus Rankine itu fokusnya adalah sistem turbin. Jadi generasi dari steam menjadi energi listrik. Kita mempelajari itu dulu untuk mengetahui basic-basicnya yang di HISIS, baru nanti mungkin besok atau pekan depan besok saya kabarin lagi ya. Takut saya kalau nggak salah ada acara besok itu. Atau pekan depan kita baru ke sistem pemisahan distilasi. Tapi nanti kita coba menggunakan contoh yang di sini distilasinya. Jadi kita bandingkan antara desain di sini sama simulasi di sini. Oke ya. Jadi hari ini kita siklus Rankine dulu aja yang gampang. Nah, siklus Rankine isinya ya pasti cuma air ya, H2O. Oke, kita masukkan H2O, kemudian fluid package-nya. Nah, fluid package-nya terserah kalian mau pakai eh, mana Asme Steam boleh, mau pakai NBS Steam boleh, mau pakai Peng Robinson boleh. Cuman karena ini buat ini kita pakai Asme Steam aja ya supaya eh, khasnya Steam itu di sini biasanya. NBS Steam juga sebenarnya baru, cuman saya belum pernah ngoprek. Biasanya saya makainya Asme Steam. Oke, jadi kita mudah dulu aja dengan air, kemudian fluid package-nya adalah Asme Steam. Nah, setelah kita udah semuanya, kita langsung masuk ke simulation. Oke, udah masuk ke simulasi? Sudah? Ya. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dengan material stream. Kita sebut sebagai BFW aja ya, boiler feed water, atau kita singkat sebagai BFW. Kondisinya seperti apa? Kita anggap masih suhu dingin dulu aja. Suhu dinginnya mungkin di suhu 30 derajat Celcius. Ya. Tekanannya masih tekanan normal, kita sebutnya 1 atmosfer atau 1 bar. Kita makanya bar aja biar enak ya, 1 bar. Kemudian komposisi sudah pasti ininya 1. Oke. Dah. Jadi kita sudah menspesifikasikan 3 item, temperatur, tekanannya 1 bar saja. Kemudian komposisinya tidak lain dan tidak bukan itu adalah cuma 1, murni. Kita sebut laju alirnya kita 1 ton per jam aja ya, 1000 kilogram per jam. Dan di sini kita sudah mendapatkan apa aliran air atau boiler heat water. Oke, sampai sini sudah? 1000 kilogram per jam. Pakai mas flow aja. Oke, sudah BFW-nya? Nah, setelah BFW, biasanya kita angetin dulu. Nah, biasanya angetin itu pakai cross flow. Jadi kalau ada boiler, kan cerobongnya masih panas ya. Nah, cerobong yang panas ini kita panasin air yang baru mau masuk. Nah, tapi kita tidak perlu memodelkan sampai ke sana. Kita cukup di sini menggunakan heater. Sorry, sebelum ke heater kita ke pompa dulu. Yes. Jadi ini tekanannya masih 1 atmosferis, kita pompa dulu, baru kita panasin. Nah, pompanya kita menggunakan pump PS100. Nah, PS100 ini kita double klik, kita isi dengan BFW. Outletnya kita sebut sebagai BFW
strip P. Ini kita kasih nama aja ya untuk membedakan. Ini kita sebutnya key pump. Oke, jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Ada BFW, kita tekan di pompanya, kemudian keluarlah menjadi air yang bertekanan. Ya, tekanannya berapa? Kita pakai tekanan yang umum aja di boiler-boiler. Ada yang sampai 40 bar, ada yang sampai 60 bar. Kita anggap aja 40 bar aja ya. Berarti pressernya kita isi. Pressure di BFWP 40 bar. Oke, kita dapat semuanya sudah converge. Sudah kelihatan ya? Ini tekanannya 100 kPa, ini 4000 kPa. Jadi kalau kalian bisa lihat ya, kalau ingin lihat temperatur, kalian tinggal klik Shift T. Nanti dia muncul. 30 derajat, itu 30,4. Bintang, ini artinya kalian isi. Kalau nggak ada bintang, artinya HISIS hitung. Kalau mau jadi tekanan, Shift P. Ini kita isi keduanya. Dari 100 kPa menjadi 4000 kPa. Kalau kita mau balikin, Shift N. Ke namanya kembali. Itu ya. Itu cuma kita mempermudah melihat aja. Oke. Setelah kita tekan, baru kita panaskan menggunakan heater. Ini berarti BFWP kita disebut di sini BFW heater ya, BFW underscore H. Oke ya, kita sebut key heater. Oke, jadi kira-kira akan menjadi seperti ini. Ya, jadi airnya kita tekan menggunakan pompa, kemudian kita panaskan menggunakan heater. Nah, kita ingin panaskan ke berapa? Anggaplah suhunya sampai ke 90 derajat Celcius ya. 90 derajat Celcius. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah di sini masih belum converge. Kenapa belum converge? Kita bisa lihat di E100. Apa yang dia butuhkan? Oh, nggak muncul ya, Peter 100. Oh, ini dia, di bawah. Apa yang dibutuhkan adalah unknown delta P. Nah, jadi dia membutuhkan delta P. Di sini delta P-nya kita menggunakan yang konservatif dulu aja. Delta P-nya kita anggap nol. Jadi tidak ada kerugian tekanan. Nah, makanya kita sudah bisa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau kemarin waktu awal teh sampai mana sih kita belajar HISIS-nya? Soal di absorber itu ya? Oke. Belum sampai recycle-nya tapi ya? Belum kan ya? Nah, di sini ada recycle. Ini recycle yang paling sederhana dulu, baru nanti besok kita ke distilasi itu yang kompleksnya, nanti baru distilasi yang ada recycle-nya. Oke, sampai sini sudah. Oh, saya kebalik ngasih nama. Ini jangan BFH, tapi Ki. Ki heater satu. Heater satu. Ini BFWH. Oh, muncul ya. BFW skor H.
Oke, sudah bisa mengikuti sampai sini? Sudah ya? Nah, sekarang ketika kita sudah punya air yang tekanan tinggi, suhunya sudah hangat, kita masukin ini ke dalam boiler, ya. Nah, boiler di sini kita modelkan dengan heater dulu yang paling mudah. Tadi temperatur 90, 90 derajat Celcius. Oke, sampai sini sudah semua? Ya, sampai sini mah masih gampang. Nah, sekarang kita ke boiler. Jadi kita tambahkan heater aja di sini. Kita modalkan heater dulu sebelum nanti kita modalkan langsung dengan boiler. Nah, di sini BFW ini kita masukkan ke dalam E101. Ini kita sebutnya boiler aja ya, biar jelas bedanya. Boiler. Si boiler ini ngambil dari mana? Inputnya itu dari BFW yang hot. Energinya kita sebut aja key boiler. Kita sebutnya outletnya adalah kalian mau langsung saturated steam atau mau langsung superheated atau mau saturated dulu? Saturated dulu ya. Kita sebutnya saturated steam. Delta P-nya kita anggap nol. Seperti biasa ya. Kita konservatif dulu aja tanpa menggunakan delta P. Nanti banyak analisis kita perlu memasukkan delta P. Tapi di sini kita tanpa delta P dulu aja. Yang penting kaidahnya kalian dapat dulu dalam memodelkan ini. Oke. Sudah? Saturated steam, itu definisi saturated itu apa? Kalau di HISIS, definisi saturated steam, mencapai titik didih. Nah, titik didihnya itu yang ketika apa kalau di sini bahasanya? Enggak, kan tekanan di sini 4000, 40 bar. 100 itu pada suhu 1 atm. Pada tekanan 1 atm. Nah, kalau di sini kita mendefinisikan saturated steam, itu berarti vapornya itu sudah satu, tepat satu. Makanya kita sebut di sini. Kalau saturated liquid itu ketika nol, ya karena vapor phase fraksinya itu adalah nol. Kalau steam berarti kan semuanya sudah menjadi vapor. Jadi kita isi di sini satu. Dia akan langsung mengisi temperaturnya 250 derajat Celcius. Oke. Nah, setelah saturated steam ini, tadi semua boiler, bukan semua boiler ya, memang semua boiler itu dari saturated steam dulu, setelah dapat saturated steam, kita pindahin ke superheater. Jadi nggak langsung dapat yang superheated. Nah, tapi kenapa kita perlu superheated? Turbin itu harus dalam keadaan superheated. Saturated juga sebenarnya bisa, tapi tidak dikehendaki. Ada yang tahu nggak kenapa kita tidak mengalirkan steam dalam keadaan saturated? Karena uap. Jadi cair lagi. Betul. Nanti sangat tidak diharapkan di pipa-pipanya itu ada cairan. Saya tuh pernah videonya nggak saya save kayaknya. Dulu teman saya itu, bukan dulu ya, mungkin tahun kemarin teman saya itu lagi inspeksi boiler, gara-gara ada si kondensasi yang tidak apa, tidak terjaga. Jadi si apa pipa-pipa let down itu tuh meledak gara-gara ada kondensat yang terjebak di tengah pipa, meledak. Untung pada saat itu orang-orang lagi pada pergi, jadi nggak ada korban. Kenapa ada itu nggak? Kenapa bisa meledak? Padahal cuma ada steam sama ada air.
Jadi berarti ada kondensasi, berarti ada proses kondensasi. Iya, karena kan kalau kalian pipa, udara sini kan tetap dingin kan, tapi lama-kelamaan jadi hangat kan, gara-gara ngambil panas dari si steam. Kalau steamnya kehilangan panas, otomatis dia menjadi cair. Nah, ketika cair, kan di pipa itu menjadi ada cairan kan, kenapa bisa meledak? Padahal nggak ada bahan peledak. Kalian tahu ya, pernah nginep di sini nggak? Pernah nginep di sini nggak? Pernah. Mungkin kalau kadang siang juga saya suka ngedenger sih. Malam juga kadang kalau malam saya nggak bisa nggak sampai malam banget ya. Kalau kalian habis dari kamar mandi, suka ada bunyi deg 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 di plafon-plafon, di pipa-pipa air. Saya dengerin nggak? Ada kayak bunyi orang ketok. Itu sebenarnya bukan jin ya, bukan setan ya. Itu sebenarnya sebutnya water hammer. Nah, jadi water hammer itu adalah ketika si apa airnya itu ketika masuk itu ada udara yang ke bawah. Jadi ada fase gas sama ada fase cair dalam pipanya. Kan permasalahannya kalau dalam pipa udara bisa keluar sembarangan nggak? Dalam pipa udara bisa keluar sembarangan nggak? Nggak bisa kan? Harus keluarnya itu lewat mana kan? Nggak bisa tiba-tiba difusi kan? Nah itu tuh karena ada udara yang terjebak dan ketika ada aliran cepat, nah itu akhirnya kebentuklah water hammer. Jadi si gas itu yang bunyi-bunyi itu tuh gasnya sebenarnya. Itu sebenarnya itu ngerusak banget. Itu bisa ngerusak dan bisa pecah kalau kelamaan. Kayak kemarin mungkin oh dulu waktu itu ada awap ya yang di sama Daniel itu sana kan ada yang kotak itu kan ada yang bulat yang Daniel bikin. Nah itu di situ juga ada water hammer makanya sering loncat gitu. Nah itu ada water hammer ada gas trap atau ada air trap. Nah itu lama kelamaan jadi water hammer. Gitu. Nah begitu pula di boiler. Boiler itu tekanan misalnya tadi ini 40 bar kan, tekanan 40 bar tiba-tiba ada cairan dan itu bisa terbentuk slug flow. Jadi tekanan dari tinggi karena ketahan sama air tiba-tiba yang sebelahnya ini rendah. Nah, ketika airnya kebuka, otomatis kan tekanan langsung tinggi banget kan? Jadi kayak jet, nah itu tuh potensi ledakan. Oh, Situ. berarti yang kalau misalnya nggak dari pertanyaan kayak berarti setelah itu kan dari tekanan fisik ya, nanti setelah melewati airnya apakah tekanannya masih rendah? Nggak, tekanannya akan mengimbangi lagi. Mengimbangi lagi tekanannya. Tetap tinggi misalnya 40, paling jadi 39, berapa. Tapi karena ada, kayak kalian misalkan besi yang kuat, ketika kalian gini-giniin terus, lama-lama patah kan? Nah, kejadian itu sama kayak gitu. Jadi ini mengalami stres si besinya tuh karena regang, padat. Oh, dari pipanya. Dari pipanya. Makanya nanti kalau kalian jangan heran yang nama nanti ketika kalian di pabrik itu tangkinya harus bisa nafas. Nah, definisi bisa nafas itu adalah tangki itu kan tertutup ya. Ketika kalian kuras, otomatis harus ada air masuk, udara masuk. Makanya kalau ketika kalian ngambil air di galon suka ada belubuk-belubuk kan. Nah, itu teh supaya si galon itu bisa nafas. Kalau misalnya nggak bisa nafas, nanti jadinya kempot. Nah, sekarang bayangin tangki yang ukurannya diameternya 10 meter itu kempot. Itu bisa masif sekali damage-nya. Oh, tadi kan udah ya mungkin. Itu kan nonton video ada fenomena yang dia tuh tiba-tiba langsung ya Jadi kempot gitu ya. Itu implosion. Jadi nggak ada air, nggak ada. Jadi kita keluarin semua cairannya atau mediumnya, tapi nggak ada gas yang masuk ke dalam situ. berarti itu ketika lagi apa lagi ngobrol Unloading. Lagi ngebuka tankinya. jadi selama di ngobrol harus disuplai juga. Iya, betul. Makanya kalau tangki-tangki Pertamina kadang ada hole-nya sendiri, ada dibuka sedikit. Ada valve khusus
Jadi ketika dikeluarin nanti ada udara yang masuk. Tuh. Kadang udaranya bukan udara biasa ya, biasanya nitrogen yang supaya itu tuh tetap inert. Ya itu nanti kita belajar di tempat lain gitu ya. Tapi itu penting sekali karena nanti kalian urusannya ketika kalian lupa itu bisa fatality-nya bisa besar. Oke. Nah, setelah saturated steam ini kita menggunakan superheater. Superheater itu saya dipanasin aja ya. Jadi ini kita namanya superheater, superheater. Kita tambahin lagi heater di setelah saturated steam. Inletnya apa? Saturated steam. Outletnya adalah superheated steam. Kita sebutnya SH aja ya. Energinya kita sebut Q superheater. Gitu. Oke. Delta P-nya kita anggap nol dulu. Nah, sekarang kalian neraca energi itu bukan sama saya ya? Neraca energi sama saya nggak? Enggak ya? No, Neraca energi bukan sama saya kan ya? Saya pernah ngajarin ini no, di mana ya? Atau angkatannya Rina kayaknya ya, saya ajarin. Nah, jadi gini, superheater, orang itu kadang tidak membahasakannya langsung temperaturnya secara eksplisit. Jadi kadang banyak orang atau banyak praktisi itu bilangnya temperatur steamnya berapa? 100 derajat Celcius superheated. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi orang kadang membahasakan itu 100 derajat Celcius superheated. Tekanannya misalkan kayak sekarang 40 bar. P. P-nya sama dengan 100 derajat. Artinya apa? Apakah temperatur di sini 100 derajat Celcius atau gimana? or fraksinya Kan satu Pak, maksudnya. fraksi Berarti pasti satu, karena semuanya dua. Jadi definisinya ada itu apa? Ini sering dipakai ini sering dipakai. Jangan sekarang kita nyebutnya suhunya berapa? 300, suhunya 400 tidak. Kalian tanya berapa? Suhunya 150 seperti tip, 200 seperti tip, 100 seperti tip. Satunya ada yang tahu nggak? Coba kalau kita lihat P40 bar, T boilnya berapa? Titik didihnya. Di situ ada berapa? Temperatur yang standar titik didihnya 250,3 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang definisi derajat Celcius ini apa? Kalau superheated steam kondisinya suhu 100, artinya kalau pada suhu 100 derajat Celcius, kondisi air itu bentuknya steam atau cairan. Enggak, tekanan 40 bar, suhunya 100 derajat Celcius. Pastinya apa? Pastinya masih cair kan? Karena di bawah titik titik. Kayak misalkan kalau P-nya misalkan 1 bar, TB-nya berapa? 1 bar aja. Kalau 1 atm, 1 atmosfer, enggak, titik boilingnya berapa? Air pada suhu 1 atmosfer, titik didihnya, boiling pointnya 100 derajat. Terus, kalau kita punya air pada suhu 50 derajat Celcius, bentuknya apa? Air. Ya. Kalau misalkan suhunya udah 110 derajat Celcius, steam atau uap ya. Oke. Nah, sekarang kalau tekanan 40 bar, boiling point-nya 50 kan? Kalau temperaturnya 100 derajat Celcius, artinya cair. Tapi kenapa kita sebutnya superheated steam? Steam itu kan definisinya uap. Tapi orang membahasakan kayak gini. 100 derajat Celcius steam atau 150 derajat Celcius superheated. Artinya artinya
kondisi superheatednya TB ditambah 100. Jadi kondisi steamnya yang bisa si superheated itu adalah 350,3 derajat Celcius. Kalau 150 kita tambahin 100. Oke, sampai sini Bu ya. Ini bahasa di lapangan kayak gini. Misalnya dua, Kenapa? misalnya dua. Ya, jadi ini hanya bahasa di lapangan tuh orang-orang kayak gini. 100 derajat Celcius superheated. Artinya tergantung boiling point-nya. Nanti kalau misalkan boiling point-nya 100 pada satu atmosfer garis, ya kalau sebutnya 50 superheated ya berarti suhunya berapa? Berapa? Dua. Kalau misalkan saya punya satu atmosfer, saya bilang saya panasin airnya sampai 20 derajat Celcius superheated. Artinya suhu sistemnya berapa? 150. Tuh lihat, tinggal saya 50 derajat. Oh, berarti kalau di lapangan tuh orang suka membahasakannya sebagai offsetnya. Offsetnya. Iya, tahu itu betul, gitu ya. Karena nanti ketika kita bahas angka-angka ini akan pusing. Itu nanti yang ke sebelahnya disebutnya boiling point atau Bukan, ini temperaturnya aja. Ini temperatur temperatur lidahnya. Ini temperatur nyatanya ini yang nyata. Karena begini, nanti ketika kalian baru nyalain boiler, apakah langsung suhunya langsung naik ke temperatur target atau enggak? Ya kan? Kemudian selama operasi ada potensi nggak temperaturnya naik turun? Ada kan? Nah, kalau kita nyebutin angka ini akan pusing. 250,3, 151,4. Kan pusing kan? Nah, makanya orang kadang motongnya itu di sini langsung di superheater. Karena produk boiler itu biasanya superheated steam. Nah, superheatednya itu bisa diatur di komputer. Saya ingin 50 derajat Celcius di atas boiling point. Itu bisa diatur. yang offsetnya aja? Di atas offset. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakannya di sini. Kita tambahkan namanya di sini adalah adjust. Bukan adjust, mana ya? Set. Nah, ini sorry. Ada nih CNA itu ya. Yang sebelah tulisan reaktor, ada CNA kita sebut set. Set ini kita masukin, jadi double klik. Nah, sekarang targetnya apa? Yang ingin kita set, apakah saturated steam-nya atau superheated steam-nya? Superheated ya, berarti variabelnya kita select variabel SH steam yang kita pilih. Di sini adalah SH steam. Apanya dari SH steam yang ingin kita atur? Temperaturnya. Tinggal dicari temperatur, select. Ya. Kemudian, setelah kita pilih setnya, udah targetnya, kan kalau kita ada target, berarti kita butuh sumber kan? Nah, sumber acuannya kita menggunakan saturated steam. Ya, set steam. Oke. Nah, akan muncullah seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat, karena kita setnya tanpa offset sama sekali, jadi masuknya 250, keluarnya 250. Nah, sedangkan kita ingin tadi, misalkan 100 derajat Celcius superheated. Nah, gimana cara mengubahnya? Dari sini, kita double klik setnya lagi, pilih yang parameter. Nah, di sini ada parameter di atas ya. Parameter, pilih mau multiplier atau offset. Nah, kita pilihnya offsetnya saja. Misalkan 100, kita isi 100 derajat Celcius. Nah, ya. Jadi sudah kita isi masuk, langsung berubah. 250,3 langsung ke 350,3. Itu ya. Oke. Ini kita penggunaan set. Nanti penggunaan set itu banyak lagi ya. Nggak hanya temperatur, bisa tekanan, bisa laju massa, itu bisa kita set.
Oke, sampai sini sudah? Sudah ya? Kita lanjutin, tinggal dua alat lagi. Tiga sih sama recycle. Nah, setelah kita dapat superheated steam, ini kita alirkan ke turbin, ya. Nah, turbinnya kita pilihnya sebagai mana di sini? Turbin itu dekompresor. Mana ini? Aku nggak ada ya. Oh ini dia. Turbinnya di sini sebagai expander ya. Ada sebelah manipulator, expander. Nah, expander ini kita sebut sebagai turbin. Oke ya. Inletnya apa? Adalah superheated steam. Outletnya kita sebut sebagai apa ya? Kita sebut sebagai kondensat aja ya. Tapi jangan sebut kondensat ya, nanti ketukar sama kondensor. Kita sebagai LP steam aja ya, low pressure steam. LP steam. Energinya ini kita sebut listrik yang kita dapatkan. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Kita ada listrik, ada turbin, dan ada LP steam. Nah, di expander, ini fokus kita adalah bagaimana mengurangi pressure-nya. Jadi kita, walaupun di sini tulisannya unknown temperatur, tapi kita harus paham bahwa kompresor itu tujuannya naikin tekanan. Kalau expander, nurunin tekanan. Bukan fokusnya bukan temperatur. Walaupun efek dari kenaikan tekanan atau penurunan tekanan mempengaruhi temperatur. Ya, tapi kalian jangan terperdaya sama tulisan ini. Yang kita kurangi adalah pressure-nya. Oke, pressure-nya anggaplah misalkan sampai 100 kPa atau satu bar ya. Kita turunkan sampai 100 kPa. Otomatis langsung selesai. Berarti sebenarnya harus turun dulu. Turun, pasti turun. Kemudian buat filterin. Iya, energinya dipakai buat jadi energi gerak. Oh, berarti eh, yang proses kondensasi itu juga di turbin ya Pak. Enggak semuanya di sana. Di sana terjadi kondensasi, tapi tidak diharapkan banyak terjadi kondensasi. Banyak Pak. Kita udah apa sudah lebih dari satu barat tadi. Uangnya dipakai tapi energi terus di recycle. Nah, kondensasinya itu ada kondensor nanti setelah ini. Jadi di sini kayak ini kan kelihatan ya, vapor fraction-nya turun dari 1 menjadi 0,95. Artinya ada sebagian terkondensasi. Tapi kita tidak mengharapkan semuanya terkondensasi. Kalau kalian kebayang nggak turbin, tempatnya tertutup, kalau terjadi kondensasi, itu banjir. Nah, kita tidak mengharapkan itu. Kalau banjir nanti susah muter. Gitu ya. Jadi memang pasti kejadian, itu keniscayaan, nggak bisa kita atur. Tapi nanti kita dinginkan menggunakan kondensor supaya itu bisa menjadi cair lagi. Kenapa kita harus cairin? Kalau di recycle kan tadi kita butuhnya panas kan? Kenapa? Ya mending langsung panasin dong. Ya kan? Daripada kita dinginin dulu, ini kan suhunya 99 nih. Kita dinginin misalkan jadi suhu 80 atau ke 90 aja. Kan buang-buang energi kan? Mendingan langsung kita panasin lagi ke boiler. Bener nggak? Kenapa kita recycle? Kita kondensor sebelum recycle. Jawabannya sangat sederhana. Kenapa kita menggunakan kondensor setelah ini untuk merecycle? Kan daripada kita tampung, mending ya udah kita tambahin air aja supaya dia tetap muter kan. Kalau misalkan ada air yang pasti ada steam yang bocor ya, pasti kan berkurang airnya kan. Daripada kita kondensasiin, mending kita putar lagi masukin boiler.
Kalau ada yang hilang, kita tambahin lagi air. Kan lebih efisien kan? Kita tidak perlu lagi mesin pendingin, energinya masih banyak bisa kita manfaatin, lebih hemat energi kan? Kenapa harus kita kondensasi? Oke, ini kita kondensasi dulu ya. Ini kondensasi kita menggunakan cooler aja ya. Jadi LP steam, masuknya adalah LP steam, energinya adalah Q condenser, Q con aja ya. Outletnya adalah kondensat. Delta P-nya kita anggap 0. Hmm, ya, jadi sudah ada kondensornya. Kondensatnya kita anggap suhunya mau berapa? Misalkan 80 aja ya. Suhunya 80 derajat Celcius. Supaya memastikan ininya nol, vapor phase-nya nol. Atau kalau kalian nggak mau, nggak masalah. Jadi pokoknya yang penting nol supaya hemat energi. Ini juga bisa. Jadi suhunya tetap, tapi vapornya temperaturnya terus 99, cuman phase-nya udah nol atau sudah tidak ada vapor. Itu boleh. Cuman ini kita mempermudah, kita suhunya 80 dulu aja ya. Guys, ininya hapus, ininya 80. Oke, kenapa harus kita cairkan? Ada yang tahu? Ini jawabannya sederhana sekali. Ya, ada yang tahu kenapa kita pakai kondensor repot-repot mendinginkan? Yang notabene-nya itu buang-buang energi kan? Menyerah? Jawabannya sangat sederhana sekali. Ya, jawabannya adalah karena kita akan masukin itu ke pompa. Pompa kalau dikasih gas atau kasih udara rusak nggak? Rusak, gitu ya. Kenapa kita harus kondensasiin? Karena kita mau masukin pompa. Udah itu aja jawabannya. Pertanyaannya kenapa nggak kompresor aja? Kenapa harus pompa? Ada yang tahu kenapa? Betul. Kenapa nggak kompresor aja? Karena ada Kenapa? eh, orang yang Iya, vapor kan bisa di kompresor. nah, misalnya kalau koplo kan misalnya kalau koplo kalau balik Iya, kalau vapor kan kalau uap itu harus makanya kompresor. kompresor Kalau cair makanya pompa. Nah, kenapa? Ini kan pastinya udah uap ya. Ini yang tadi sebelum LP steam ini 95%-nya uap. Kan ya kita angetin dikit kan? Angetin dikit, menguap semua, kita kompresiin.
Daripada kita dinginin semua 95% ya. Cairin semua ya 95%. Tapi ini dari kemana? Nanti kita putar lagi ke sini. Tapi kan kalau pakai kompresor itu kan di situ enggak sebagian ada yang jadi kayak cemilan buat kemarin. Kan 5% ya. 5%-nya cair, 95% uap. Kalau secara logika, mending kalian 5% berubah minoritas jadi mayoritas atau mayoritas ngikutin minoritas. Mending minoritas suruh ngikutin mayoritas kan? 5% ini kalau kita panasin cuma beda dikit kan? Daripada 90% kita ambil energinya tuh banyak. Terus kita panasin lagi di boiler. Kan buang-buang energi kan? Kalau dicairin tuh biar kita bisa satu input Pak. Jadi kalau di kompresor kan nanti jalur kompresor. Kan nanti tinggal diatur aja. Kalau misalkan masalah pompanya, ya pompanya kita buat startup doang. Sisanya tinggal kita matiin pompanya. Kan bisa. Ini harus memang butuh pengalaman kalian. Tapi kalian ini harus tahu kenapa harus seperti itu gitu. Ada yang tahu? Nah, mau dialihkan ke awal biar bentuk. Iya. Kan kalau dialirin awal lagi nih. Kalau di awal lagi, nanti kan udah dialirin, kita panasin lagi kan? Udah panasin, kita uapin lagi. Bener nggak? Di boiler itu kita uapin kan? Nah, daripada umpannya cair, mending yang umpannya setengah uap. Supaya energinya lebih efisien. Bener nggak? Nah, kenapa sekarang kita habisin dulu energinya kita cairin? Tadi kan jawabannya adalah supaya bisa masuk pompa. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kenapa kita harus kepompain nggak? Padahal bisa dikompresor kan? 5%-nya kita jadiin uap, uapnya itu kita kompresiin. Kenapa coba? Ini supaya kalian bisa jadi engineer. Dan nanti terutama Awam sama Fadli harus bisa jawab kenapa milihnya itu, bukan yang ini. Tidak boleh sembarangan pilih. Karena efeknya bisa fatal. Yang tahu kenapa? Sebenarnya begini. Kalau pompa versus kompresor. Nanti kalian cari rumusnya. Kenapa pompa itu secara energi, secara watt sebenarnya, secara watt ini kecil, ini besar. Kalian bisa lihat dari rumusnya. Kemudian dari delta T-nya ini kecil, ini besar. Kalau lihat dari ini, untungan kompresor atau untungan pompa? Untungan pompa kan? Kita punya rumus P, P sama dengan RT. Kalau delta P, ini P sama dengan NR delta T kan? Ketika delta P-nya besar, delta T-nya positif juga naik kan? Untung nggak? Untung. Karena kan kita boiler supaya dipanasin. Ya kan? Buat di sistem kita ini untung. Kalau lebih besar ini untung. Tapi kenapa kita nggak pakai kompresor? Masalah utama itu satu itu di situ. Satu ini masalah utama. Bukan masalah utama ya. Ini salah satu masalahnya. Tapi kadang orang nanti mendingan di kompresor itu nggak masalah. Kayak gas alam itu mendingan kompresi.
Atau kayak kalian tahu amonia, amonia cair itu kadang mending kita kompresi daripada kita dingin dulu. Nah, yang jadi masalah itu adalah satu lagi yang jadi masalah. Kalau kita menggunakan kompresor, nanti kalian masih ingat ada ini, ada ini, ada ini. Masih ingat? Ini pada kondisi ini satu reaktif, ya kan? Ini seperti itu. Di sini liquid. Posisi kita di mana? Di sini kan? 95% uap. Kalau yang di situ kan ya? Kalau kita kompresi, berarti kita naikin ke sini, benar nggak? Supaya posisinya di sini. Yang jadi masalah adalah ketika ini kan pada T-nya misalkan 100, ya, pada 100 Celsius. Yang jadi masalah ketika kasih tekanan tinggi, ketika P-nya naik, ada satu lagi properties yang naik apa? Suhu apa? Titik apa nih naik? Titik didihnya naik, ya kan? Titik didihnya air naik kan? Nah, ini yang jadi masalah besar. Ketika titik didihnya naik, oke, kita bisa delta-nya naik. Jadi misalkan tadi suhunya 99,63 derajat Celcius. Kita kompresi, dia naik misalkan jadi 100 derajat Celcius. Tekannya adalah misalkan 2 bar. Sorry, ini 1 bar menjadi 2 bar. 100 derajat Celcius ini pastinya apa? Di tekanan 2 bar. Nah, suhu kita punya air, suhunya 100 derajat Celcius. Tekanannya 2 bar. Pastinya plus 105. Jangan 105. Tekanan 2 bar. Pastinya pastinya cair. Ini pasti cair. Kalian coba cek. Tekanan 2 bar sehingga saya itu 121 derajat Celcius. Titik didihnya. Jadi kenaikan ini tidak bisa diimbangi dengan apa efeknya kita menekan cairan. Ada yang tahu? Bisa bisa patah. Saya pernah ngajarin ada compressible fluid, ada incompressible. Di sini bukan ya? Udah pernah saya ajarin belum? Atau sebelumnya dosen yang ngajarin nggak? Compressible sama incompressible? Belum ya? Compressible ini biasanya tuh uap atau gas. Artinya bisa kita tekan, kita manfaatkan. Kalian punya tekanan udara, kita tekan ke 2 bar, volumenya kecil ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan, kompres. Tapi air ini atau liquid itu nggak bisa kita kompres. Definisi kompres ini bukan naikin tekanan ya. Artinya incompressible itu bukan artinya tidak bisa kita naikin tekanannya, tapi secara volumenya tidak bisa kita kecilkan. Kayak file kita kompres dari 1 MB bisa jadi 1/2 MB. Secara volumenya kita kecilin kan? Nah, kalau kalian tekan 2 bar, apakah volumenya kecil? Tidak, tapi tekanan tinggi. Ya, jadi ini definisi di sini. Nah, yang jadi masalah kita kasih tekanan tinggi. Kalian tahu kompresor itu alatnya kayak gimana? Biasa. Tambal. Kalau yang ditambal ban itu jarang dipakai di industri. Karena itu sifatnya nanti saya kasih tahu. Bukan. Atau saya tugasin aja ya. Nanti itu jadi pertanyaan unik. Nanti dari rumus ini kompresor tambal ban itu tidak mengikuti seakan-akan tidak mengikuti rumus ini. Pada penasihatannya juga kali ya. Saya pernah punya kompresor yang ban kan, tambal ban, panas kan. Tekanan misalnya 8 bar. Kenapa ketika kalian pegang si bawahnya itu nggak panas? Harusnya panas kan?
Jadi kalian cari tahu ini apa. Ini pernah dosen saya nanya ke anak-anak ITB, dari yang bisa jawab. Kalau saya udah tahu jawabannya dari dulu, misalnya, kenapa itu? Kami coba pada dari. Nah, jadi tadi saya kembali lagi ke si ini ya, compressible sama incompressible. Kalau incompressible itu kebanyakan bentuknya itu kayak ulir. Si apa? Kompresornya itu. Nah, sekarang kan banyak dia pakai ulir, ada yang pakai misalkan di press kayak gini ya, kayak peristaltik, zatnya itu tidak bisa dikompres. Kalau tidak si itunya back pressure, meledak ke depan dan ke belakang, kalau enggak sininya patah. Si sudutnya itu, si mesinnya. Ya, itu pernah kejadian di daerah mana saya lupa ya. Jadi si operatornya yang salah, masih ada cairan, dia nyalain kompresornya dan kompresornya meledak. Di Pertamina mana saya lupa, daerah Sumatera aja. Itu tahun berapa ya? 2020, 2021 saya lupa. Berarti ini kan tadi pertimbangan level sama orang kan tadi sebenarnya udah boleh dicek kan. Sedikit ada cairan sedikit. Jadi ketika nanti di konversinya, kalau makanannya diceritakan, itu bisa jadi penyebab. Bisa jadi penyebab meledak. Apalagi ini kan heavy duty kan, terus menerus menyala. Karena kayak gini, kalau kita lihat secara tadi ini kan 95%, wow, ya kan? 5%, nah, iya. Kan kalau secara logika kita bisa manasin aja nih sampai ke suhunya misalkan 120 derajat Celcius, benar nggak? 120 derajat, kemudian kita kompres. Ini juga bisa. Tapi yang jadi masalah nih katanya tuh begini. Nanti kalian cari hubungan antara Q terhadap delta P. Saya lupa rumusnya di sini apa. Ada rumusnya cuma saya lupa. Panjang agak repot. Kalau pompa yang mempengaruhi Q, jadi gini. Kalau pompa hubungan antara Q atau Q ini energi ya. Energi yang masuk itu dipengaruhi fungsi dari debit. Ya, dia P-nya nggak terlalu banyak efeknya, kenaikan tekanan. Tapi kalau kompresor, Q yang masuk atau W yang masuk ya atau W yang masuk, ini fungsi dari delta P, kenaikan tekanan. Oh iya, rumusnya sorry, ingat saya. W sama dengan P dikali delta P. Ada jadi kemudian W sama dengan, oh sorry, W nggak benar-benar naik atas. P dikali delta P atau bisa juga W sama dengan delta P dikali P. Tergantung mana yang kalian buat. Makanya kadang ada itu rumus W sama dengan delta PV. Ya, jadi delta P ini yang sangat berpengaruh terhadap kerja yang dibutuhkan. Kalau pompa ini fungsi dari D. Ya, ini kita lanjut. Nah, makanya kenapa pilih pompa? Mending kita ambil sedikit dulu energinya, kemudian kita pompa. Nanti kita bandingkan bagaimana energi pompa terhadap energi kompresor. Kalau langsung ya. Jadi nanti kondensat ini kita pecah. Sorry, dari LP steam ini kita pecah, tapi sekarang kita recycle dulu. Atau mau langsung kita coba dulu supaya kelihatan. Kita coba langsung aja ya. Ini kita panasin si LP steam-nya. Kita masukin LP steam. Energinya sebagai key heater. Outletnya adalah kita sebutnya HP steam ya. Hot hot LP steam. Kita buktikan bagaimana efek dari ini. Hotnya ini kita anggaplah suhunya langsung tinggi aja ya, 150 derajat Celcius. 150 derajat Celcius. Delta P-nya lupa di nolin. Oke ya. Jadi tadi LP steam ini dari 99,63
Ada yang kita kondensasikan, kemudian ada yang kita panaskan menggunakan ini. Oke. Hot LP steam ini kemudian kita kompresi supaya menjadi ini ya, tekanannya 4000 kPa. Nah, jadi hot LP steam ini kita tambahkan kompresor. Hot LP steam sama HP steam. Energinya Ki kompresor. Tekanannya ya, supaya masuk ke superheater 4000 ya 4000 ya. Supaya kita bisa membandingkan dengan pompa 4000. Jadi makanya kompresor apa? Kompresor. Ini jangan 150 deh, coba 110 aja. Nah, sip. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan membandingkan bagaimana efek pompa terhadap efek ini ya. Ini kondensatnya sudah dingin, sorry. Saya kasih pompa dulu supaya bisa ngebandingin. Nanti kita hitung-hitungan di depan supaya kelihatan. Ki, formnya adalah HP. IP, ini adalah kondensat. Nah, sip. Sekarang kita bandingkan setelah dia keluar turbin. Oke, sekarang gini. Kalian bisa mengevaluasi bagaimana suatu proses. Ini proses yang sederhana dulu. Bisa kita evaluasi apakah kinerjanya bagus atau tidak bagus. Oke, sekarang kalau kita lihat setelah LV steam, sekarang kita ke mau mana dulu? Ke lewat kompresor, jalur satu kita sebut ya. Jalur satu ini lewat kompresor, jalur dua ini lewat pompa. Kita mau kompresor yang kita evaluasi bagaimana kompresor ini memiliki kinerja. Pertama, di sini adalah heater atau cooler. Ya, sama-sama kan ya? Mau LP steamnya kalau ke kompresor, kita heater dulu supaya super heated steam awal. Ya, ini kita tes suhunya 110 derajat Celcius. Kalau kita perhatikan, heater berarti kita masukin energi atau ngurangin energi. Masukin energi, ya. Kita tambahkan energinya sedikit. Berapa? 36,54 kW. Kita sebut 36,54 kilowatt. Saya tulis di sini tambah. Karena masuk Kompresornya di definisi berapa? nol aja, delta P-nya nol. Sama kayak ini kan delta P-nya nol ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan key kondensor, nah kita membuang 619,6 minus, ya. Jadi kita membuangnya banyak. Berapa kali lipat? 20 kali lipatnya ya. Hampir 20 kali lipat. Kalau dari pilihan ini bagaimana? Kalian buang aja atau kalian tambahin sedikit sebagai faktor permintaan? Ditambahin ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari segi pressure changer. Pressure changer. Kompresor kita membutuhkan energi untuk menaikkan ke 4000 kPa 377,2 kilowatt. Positif ya? Positif. Pompanya
berapa? Plus 1,48. Ya, enak. 1,488. Kalian bandingkan, saya ingin naikin ke 40 bar. Sama-sama dari satu bar ya. Ini butuh 300 kilowatt, ini cuma butuh 1,5 kilowatt. Pilih yang mana? Ini kan jauh sekali kan. Ini kita cuma 20 kali lipatnya, ini bisa sampai 150 kali lipatnya. 200 ya, sorry, udah 200 malah ya. 200 kali. Oh, tapi itu yang minus 100 itu berarti kita menghilangkan. Kan ini kita dinginin, berarti energinya kita keluarin dari sistem kan. Oh, Kan minus. Kalau ini kita tambahin, makanya plus. Kalau secara total menangannya apa? oh, Yang kiri yang ada menang. Yang ini kenapa coba? Kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, ini berarti berapa? 4, 7, 6, 3, 4, 7, 1, 413. Oke. Ini kalau kita jumlahkan, 0, 0, 3, 1, 1, 8, 1, 0. Minus. Mendingan yang mana? Kenapa mendingan minus? Ini kan lebih banyak kelihatan. karena kan kalau minus kita bagi kode karena kalau yang plus kita Artinya kita di sini mau nggak perlu nambahin energi. Karena jauh lebih mudah membuang energi daripada menambah energi. Ya. Kalau secara harga, murahan mana? Murahan membuang. Karena kalian kan butuh air, butuh pompa air doang kan? Air dibuang tinggal tinggal kita dingin lagi menggunakan tower. Tapi kalau ini kita nambahin batu baranya langsung, ya kan? Efeknya lebih besar lagi. Kemudian satu lagi masalah kompresor adalah ini. Tekanan steamnya sampai 700 T outlet ya. Ini 763,7. Sulit bisa. Kalau 637, kalau kita ke suhu tadi berapa? 300 ya yang kita tentukan ya. Berarti kan harus kita dinginin lagi. Jadi makin banyak alat. Kemudian suhu ini materialnya jadi makin susah. Mahal. Kita butuh material yang mahal sekali. Yang jadi masalah lagi adalah kalau misalkan ini suhunya kan dikeluarkan kompresor ya. Berarti dalam kompresor suhunya kan segini ya. Kira-kira suhunya tuh. Yang jadi masalah beda dengan boiler. Kalau boiler itu moving equipment ya atau rotating equipment itu sedikit. Jadi alat itu material dia hanya terkena oleh heat stress ya. Tapi kalau udah kompresor kan muter kan, dia udah kena heat stress sama kena mechanical stress. Itu cepat patah. Kayak misalkan kalian sendok, suka misalkan main sulap ya kalian gini-gini ya, kan masih aman ya kalau sudah dingin kan. Coba kalau kalian panasin, masih aman juga kan? Panasin lilin, kalian lepasin, masih aman kan? Tapi udah kalian panasin, kalian gini-giniin, patah kan? Nah ini jadi lebih banyak mudarat yang bisa panas itu mungkin pasang material 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 dari kompresor kan kompresor itu kan besi kita putar kan besinya itu kita putar
supaya fluidanya itu muter dan tekanannya tinggi. Nah sekarang fluidanya panas, otomatis fluidnya kan panas kan. Udah gitu dia kena tekanan dari fluidanya. Jadi dia udah panas banget. Kemudian kita kasih mechanical stress, geseran kan, atau tekanan kompresif stress. Dan akhirnya itu menjadi patah gara-gara itu. Terus jadi goyang ya. Jadi nanti sebisa mungkin ketika kalian mendesain kan punya beberapa perbandingan. Ini contoh sederhana, bisa kalian gunakan seperti ini. Dan kalian menggunakan alat aja, kenapa kita melakukan ini? Ya, tadi benar kata Fadli. Ya mending apa? Kita mending buang energi lebih murah daripada kita harus kamu itu mahal. Walaupun secara angka gedean ini kan 1,5 kali lipat daripada itu. Ya, ya. Itulah kenapa kita akhirnya mayoritas, bukan mayoritas ya, semua orang itu tidak memilih pilihan kompresor, tapi milihnya kondenser karena itu jauh lebih murah. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut yang kondensat. Dari kondensat, ini kan kita balikin lagi sebenarnya ke sini ya. Nah, kita balikin ke BFW itu kita tinggal menggunakan recycle. Jadi pilih recycle. Yang gambar segitiga ini ya, panas segitiga. Nah, recycle ini kita pilih inletnya adalah kondensat, outletnya adalah BFW. Nah, dan sudah selesai begitu saja. Kalau kalian pakai yang V14, recycle-nya jauh lebih handal, jadi lebih enak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tinggal kita recycle aja. Bisa itu ya. Oke, sudah? Udah bisa sampai dari recycle? Sudah ya? Nah, jadi seperti ini saja recycle. Satu lagi, setelah kita melihat semua proses ini dan di recycle, kita harus memastikan bahwa semua aliran ini tuh benar sesuai. Yang biasanya terjadi ketidaksesuaian adalah antara kondensat dan BFW. Kalau di sini akan sesuai. Kalau kita lihat, temperaturnya masuknya 80, keluarnya 80. Sesuai ya? Tidak ada pertentangan. Dari tekanannya sama-sama 100, 100. Kemudian dari laju alirnya berarti ini sudah aman. Kebanyakan nanti misalkan di sini ini alirannya 55, di sini misalkan jadi 50. Nah, kita harus cek lagi di cycle-nya ada yang salah. Ya, tapi ini yang paling gampang dulu aja supaya kalian pernah melakukan recycle dan kebayang mana yang salah dan mana yang benar dulu. Ini shortcut buat melihat majuan Apa? yang di shortcut. Shift. Kalau temperatur shift T. Kalau tekanan shift P, kalau flow shift F. Nah, Kalau tujuannya dong. F flow.
ya. Jadi di sini nanti ada beberapa parameter yang bisa kalian lihat dari total energi masuk. Nah, ini sesi terakhir kita memperhatikan dari energi yang masuk. Ya, energi masuk dari mana aja? In. Apa aja? Kipas, 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 heater, di boiler, di superheater, kondenser itu keluar, kabur ya. Kemudian ada out. Outnya ada apa aja? Outnya di condenser, sama listrik. Ada lagi? Gak ada ya. Nah sekarang ini kita hitung. Ki masuknya berapa aja? Ki pumpnya 1,487. Ki heater 11,202 11,02. Ki boiler 92,5 672,5. Superheater 82,13. Kalian baca ini jangan 13 ya, 13. Belakang koma jangan dibaca 110, tapi angkanya aja. Out di kondensernya berapa? 619,6. 619,6. Oke. Listriknya 147. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ini berarti berapa? 7, 1, 3, 5, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 178, 888, 16, 767,137. Yang ini 2, 7, 1, 2, 6, 7, 6, 7, mirip-mirip ya sebenarnya. Ini kalau kita bulatkan di atas sini. Ini karena tidak dibulatkan ya. Jadi sebenarnya sama. Keren. Berarti neraca energinya sudah berjalan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan energi yang masuk itu terbesar gara-gara apa? Ini energi masuk ya. Ini. Tapi yang bisa kita manfaatkan hanya sisanya kebuang di kondenser. Ya, efisiensinya berarti berapa? Gimana kita hitung efisiensi yang listrik? Jadi yang listriknya aja, efisiensi listrik ya, 147,6 dibagi 7,14. Berapa persen? Kira itu sekitaran 20%. Coba aja itu, benar nggak? Berapa? 19% ada. Tepatnya berapa? 19,2%. Kalian dan bisa memanfaatkan 9%, 12% dari batu bara yang masuk ke KKT loh.
Ini energi batu bara yang masuk. Permasalahannya adalah ini akan bisa lebih kecil lagi. Boiler, apakah energi yang diberikan batu bara 100% di boiler? Tidak, pasti ada efisiensi kan? Berarti aslinya ki batu bara ini, ki coal bisa pasti lebih besar daripada ini kan? Mungkin bisa 2 kali lipatnya mati daripada ini. Listriknya nanti kan pasti ada yang hilang. Listrik itu hilang gara-gara generator, bisa gara-gara transmisi. Itu mungkin efisiensinya hanya sekitar 10% ujung-ujungnya yang bisa kita terima. Saya bukan untuk apa ya, ngejulidin, tapi kalian tahu siklus Otto sama siklus diesel? Ini mesin di mana? Sekitar itu dengan Diesel itu siklus diesel apa? terus lagi Ya, ini buat bahan bakar solar ya. Kalau Otto mobil kayak gitu. mobil biasa ini waktu bahan bakar efisiensinya berapa? Kalian tahu Otto diesel ini sebenarnya Otto itu di sekitar 20 sampai 25 ya. 25 sampai 30%, diesel itu 30 sampai 30%. Jadi sebenarnya lebih efisien menggunakan mobil ini daripada mobil listrik. Walaupun kelihatannya mobil listrik itu ramah lingkungan kan, gara-gara apa ramah lingkungan? Bahan Gara-gara nggak ada asap. Itu doang. Indonesia tuh paling paling senang dibodohin. Ini efisiensinya tinggi, efisiensinya tinggi. Efisiensinya itu kecil kalau lihat dari bahan bakar. Kalau dari listrik baterai jelas. Ya kan dari colokan ke HP aja 100% kan. Tapi kita punya pertanyaan dari ujung dari PLTU sampai ke sini efisiensinya. karena sebagian jadi panas ya. Iya panasnya jadi ini kan kebuang dari kondenser. Ada dulu nanti transmisi tidak ada energinya, ada efisiensi transmisi. Kecuali PLTU kita dekat efisiensinya juga ini sekitar 15%. Gitu ya. Jadi tadi kita sebagai orang yang sudah pernah kuliah, kita bisa menilai itu lebih secara komprehensif. Nggak cuma serta-merta. Beda listrik itu tuh adalah apakah listrik itu energi? Listrik itu adalah media penyalur energi. Benar nggak? Listrik itu tuh media kita menyalurkan energi. Energi yang ada itu dari apa? Alam Dari alam, batu bara, dari matahari, cahaya ya. Semua itu kita konversi ke listrik supaya bisa digunakan di tempat yang lain. Jadi listrik itu tuh bukan energi-energi aslinya, tapi gimana kita mengatur itu supaya energi itu bisa ditransfer ke tempat. Sekarang kebayang kan kalian pakai laptop, pakai steam, sistem steam pump, pakai batu bara dimasukin. Semua itu di sini ngumpul. Gitu. Nah makanya
listrik itu sekarang banyak yang menggugat listrik itu bukan sumber energi, tapi adalah media penyaluran energi. Jadi kita nggak jangan saya membandingkan listrik itu lebih ramah lingkungan dibandingin bensin. Ya beda. Bensin itu sumber energi, listrik itu penyaluran energi. Ya kalian kayak ngebandingin lebih ramahan seller daripada kurir. Kan nggak bisa dibandingin. Kalian misalkan punya produk, kalian udah lama, tapi kurirnya misalkan jalan. Bisa dibandingin nggak? Nggak bisa dibandingin kan? Itu dua entitas yang berbeda. Gitu. Walaupun barangnya itu sama-sama pernah kita pegang. Atau kurirnya ramah, sellernya jalan. Ya, kayak misalkan Tokopedia ya. Ketika misalkan ya Tokopedia JT misalkan ya. Ketika kita pesan di Tokopedia, sellernya nggak ramah, yang kita kasih nilai itu Tokopedia yang jelek atau sellernya yang jelek? Harusnya Tokopedia sellernya. Sellernya, karena kan sellernya yang tidak ramah kan. Slow respon kan, atau ketika jawabnya nggak benar, penipunya gitu kan ya. Tapi tidak kita salahin Tokopedia-nya. Tapi ketika misalkan dia si tukang paket yang lemparnya nggak benar, nggak ngomong nggak apa langsung lempar ke rumah kita, yang kita salahin sellernya itu kurirnya. Kurir. Tapi itu pula di listrik sama sih. Jadi kita jangan terjebak listrik lebih lama lingkungan. Betul listrik, nggak akan kelihatan asapnya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan listrik, gitu kan? Jadi kita bisa bandingin. Jadi jangan sampai kalian membandingkan sesuatu yang salah gitu ya. Bandingin lebih enakan mana? Pakcoy atau enakan jeruk? Tergantung kan. Kita mau makan apa dulu? Kalau sebagai apa? Sebagai pencuci mulut, dessert, ya enakan jeruk. Tapi kalau sebagai main course, enakan pakcoy. Jadi kalian jangan terbalik. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, sekarang ini nanti saya kabari mungkin sore ini ya ke mungkin lewat awak atau ada grupnya kan ya? Ya, Mas. Nah, nanti lewat grup aja saya WA-in. Apakah besok jadi atau tidak? Eh, Sementara ini saya kasih tugas. Tugasnya kalian prakteknya aja. Gimana caranya kita naikin dari 19% naik ke 25%? Bisa nggak? Kalian boleh gunakan referensi-referensi. Efisiensi itu. Efisiensi kan udah tahu misalnya efisiensi kan? Sekarang kalian oprek mana yang harus kita kurangi, mana yang harus kita dari 19% naik ke 25. Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin cari setinggi apa yang kalian bisa. Ya, Yang penting naik terus. betul, yang penting naik. Tapi nanti kalian cek balance-nya, jangan sampai nggak balance. Iya. Ya kalau nggak naik, tapi ini nggak balance, terus kan kita jatuhnya, oh di sini misalkan 900, ini jadi 200, ya naik. Tapi kan nggak balance, nggak bisa kita bandingin. Nggak bisa pak gitu pak. Nggak bisa. Kan harus balik lagi, energi masuk sebenarnya energi keluar. Emang tiba di sini dari mana energinya tiba-tiba ada jin gitu masuk? Kan nggak bisa kan? Ya, Nah, kalau buat shortcut lihat tabel kacamata di tabel neraca massa. Oh, ngeliat si neraca massanya ya? ya, tabel. Itu tuh ada di report kalau nggak salah. Sorry, kok input. Di report, create. Oh, ini aja stream report ya. Atau juga full report juga bisa. Create. Kita sebut dulu aja ini saya simpan di desktop ya. Oke, CSV file. Oh, jangan-jangan yang ini. Bisa, coba nih. Oke, optimizer itu apa? Tapi saya tahunya kalau optimizer cuma apa nanti neraca energinya nggak. Bisa, cuman itu nanti aja terlalu advance. Ini coba kita lihat ya, review. Nah, dia bentuknya kayak gini.
Gak repot emang kalau si, tapi sebenarnya tuh bisa nanti coba dioprek format, coba kita full report. Oh, CSV open. Ini mesti loading. Nah, dia bisa bikin kayak gini tapi jelek sih ininya tuh. Ada sebenarnya, nanti coba kalian oprek aja. Seingat saya itu di report aja. Kalian bikin report atau coba workbook ya. Nah, di sini sorry. Ada di workbook. Kalian bisa lihat di workbook ininya. Jadi komposisi, energi stream, nah ini bisa juga. Mau ini dulu Pak. Nanti tinggal diatur aja inginnya apa. Ya, ini kalian bisa lihat di sini. Oke, ada lagi? Ya, ini saya end aja ya.